Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Nobita yang sedang asyik bersantai sambil melihat pemandangan. Seketika kertas ujian berterbangan yang membuat dia mengambilnya lagi. Sampailah dia di hutan belakang. Ternyata tempat tersebut penuh dengan sampah. Juga terdapat pohon kecil yang menempel kertas ujiannya. Karena tak tega, Nobita pun membawa pohon kecil itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia ingin menanam pohon itu di halaman rumahnya, namun dilarang oleh sang ibu. Ya pasti dia pun mencari Doraemon. Ternyata Doraemon sedang mempersiapkan alat-alatnya untuk diperbaiki. Penyebabnya karena Nobita yang selalu asal menggunakan peralatan Doraemon. Ya makanya jadi rusak. Duh kasihan Doraemon, dia yang masih bingung karena tanamannya nggak boleh ditanam. Dia pun memilih untuk menggunakan cairan. Adalah cairan otomatis sehingga tumbuhan itu bisa bergerak sendiri. Lalu akan mendapatkan hasilnya keesokan harinya. Saat bangun, Nobita sangat kaget dengan situasi kamarnya sudah berantakan. Dan pohon itu pun menghilang. Nobita melihat tumbuhan itu pun hidup. Lalu Nobita memberi nama Kibo. Setelah merapikan kamar, Kibo terlihat lemah. Kemudian Nobita pun memberinya air yang membuat Kibo kembali bersemangat. Ternyata Kibo memiliki sifat ingin tahu. Juga suka belajar hal baru. Untungnya sang ibu tidak melarang untuk merawatnya. Begitupun juga sang ayah. Lama-kelamaan sang ibu menyukai Kibo karena dia suka membantu. Bahkan sampai menyuruh Nobita untuk memberi pupuknya Kibo. Lucunya, Kibo juga tadi marah saat melihat rumah dicoret oleh Kibo. Semua keluarga pun senang melihat Kibo yang malah bermain hujan saat malam hari. Saat itulah terlihat cahaya yang bergerak di antara kumpulan awan hitam. Lalu pergi ke tempat di mana Kibo ditemukan. Saat ingin pergi main, Kibo ingin memakai sepatu seperti Nobita. Meski kebesaran, hal itu tak mengurangi kecepatannya dalam bergerak. Mereka pun berjalan bersama-sama. Karena ingin tahu yang besar, Kibo mulai berebutan bola dengan Giant. Kibo langsung lari dengan begitu cepat membantu Shizuka yang hampir terjatuh. Mereka pun senang akan kelucuannya Kibo. Kemudian mereka pun pergi ke hutan di mana Kibo pertama kali ditemukan. Disitulah Kibo seolah berbicara dengan pepohonan hingga membuat angin berhembus. Mereka pun menemukan banyak sampah dan lubang bekas pohon yang kemungkinan digunakan untuk membangun perumahan di sekitar itu. Seketika hujan juga petir membasahi Jepang. Mereka pun pulang bersama. Dari masa depan Dorami datang. Doraemon memberikan peralatannya. Bahkan peralatan yang masih bisa digunakan juga ikut dibawa. Aduh. Di sisi lain, Kibo tiba-tiba pergi. Nobita pun memberitahu hilangnya Kibo pada teman-temannya, yang malah ingin membantu mencari ke gunung belakang. Saat bertemu dengan Dekisugi, Nobita pun bertanya apakah semua pohon di gunung belakang akan ditebang. Tapi ternyata tetap dipertahankan menjadi tanah hijau. Hal itu pun membuatnya sangat lega. Kemudian Dekisugi pun berkata, dia melihat anak kecil berkepala hijau saat sedang bermain. Nobita pun menemui Kibo yang sedang riang bermain bersama gadis kecil. Berpindah di gedung belakang, Kibo menunjukkan bahwa ada pohon kecil tertindih sesuatu. Mereka pun berusaha memindahkan benda berat itu, sehingga pohon itu terbebas. Untunglah Doraemon dengan sigap menangkap mereka. Di gudang belakang saat ada Giant, Suneo, Shizuka yang telah berkumpul. Mereka pun sepakat untuk membersihkan tempat itu dengan spray pembersih. Dengan menyemprotkan, maka sampah-sampah itu akan mencari sendiri orang yang membuangnya. Makanya jangan buang sampah sembarangan ya guys. Lalu dengan kekuatan Kibo lagi, dia bisa berkomunikasi dengan pohon. Setelah itu, Kibo menemukan benda aneh yang masih tertinggal. Doraemon pun menyemprotkannya, membuat benda itu juga pergi ke majikannya. Dengan cepat, Kibo mengikutinya. Seketika langit berubah menjadi mendung. Saat mencari keberadaan Kibo, mereka menemukan benda tadi juga Kibo. Benda itu berjumlah sangat banyak. Tiba-tiba angin berembus kencang dan memunculkan petir menyambar benda-benda aneh itu. Membuat benda itu mengeluarkan cairan hijau yang bergerak dengan cepat.
Mereka pun berlari menghindari pepohonan yang mulai terhisap. Mereka semua pun ikut terhisap. Tadi sengaja Doraemon menjatuhkan jam pemberhenti. Di dalam sana mereka berada di tempat asing yang mirip seperti hutan. Mereka pun masuk ke lubang cairan mengikuti Kibo. Sampailah mereka di tempat yang mereka nggak tahu di mana. Juga bertemu dengan sekelompokan makhluk asing. Berbeda dengan Kibo yang terpisah. Dia jatuh ke dasar. Lalu dia bertemu dengan seorang gadis. Gadis ini sangat kesal dengan tingkah Kibo yang mengganggu tidurnya. Lalu gadis ini mengejar Kibo yang larinya dengan cepat. Tak sengaja Kibo menabrak seorang kakek. Sementara itu kelompok Doraemon. Dia dibawa dengan pesawat ke kota planet hijau, di mana semua alien tumbuhan luar angkasa saling bertemu. Sedangkan Kibo dikejar. Dia diselamatkan sang kakek tumbuhan dari incaran gadis tadi. Ya, ternyata gadis tersebut seorang putri dan harus kembali ke istana. Nobita dan yang lainnya pun sampai di kota hijau. Kini gadis itu disuruh untuk siap-siap akan berpidato. Karena pidatonya yang akan berperan pada penghijauan yang akan mempengaruhi semua aliansi tumbuhan di seluruh planet. Namun awalnya gadis itu tak mau diperintah. Ketika tahu ada tamu dari bumi, dia pun mengikutinya. Sedangkan di Kibo, si kakek itu pergi menuju rapat dan memberikannya Kibo sebuah bulu. Rapat pun dimulai. Dibuka dengan dewan bernama Shira. Shira melaporkan kalau ada satu planet yang merusak tumbuhan menurut hasil penelitiannya. Ya, sehingga membuat tumbuhan di planet itu sangat murka tentunya. Pidato itu pun dilanjutkan dengan Yang Mulia Ratu Rire. Ia berbicara kalau tak seharusnya tumbuhan dirusak. Siapapun yang rusak maka akan dihukum. Ternyata Ratu Rire hanya membacakan teks yang ditulis di podium saja. Ratu menambahkan dia ingin negeri hijau bersatu seperti dulu lagi. Karena pidato itu membuat semua bersatu. Seketika datanglah sang kakek. Dia maju ke podium dengan membuat kegaduhan. Juga dengan mudahnya dia menyingkirkan para pengawal. Dia memberikan pendapatnya kalau kemarahan adalah kesalahan dan melahirkan pandangan sepihak. Apalagi hanya demi penghijauan karena harus berperang. Ya, kayak kenapa harus putus kalau masalahnya sepele ya. Si kakek itu juga meminta benda miliknya yang telah dicuri untuk dikembalikan. Dengan lincahnya juga si kakek mengalahkan pengawal. Seketika keluarlah Kibo dari tubuh si kakek dan menjelaskan jika dia berasal dari bumi. Mereka seakan tak percaya. Setahu mereka, tumbuhan di bumi tak bisa berbicara dan tidak bergerak. Di sisi lain, Nobita yang lain dilarang keluar. Sementara Doraemon dan yang lain dikurung. Dia mencoba mencari alat yang bisa digunakan untuk keluar. Sedangkan Rire kesal karena telah berpidato dengan hanya membaca apa yang telah ditulis saja. Sebenarnya dia ingin punya pendapatnya sendiri. Apalagi mengetahui manusia bumi ditangkap. Namun Shira ingin manusia menjadi saksi kebangkitan kembali dunia hijau. Sementara itu Doraemon telah menemukan alat yaitu lobak artis. Yang jika dipakai maka akan menjadi orang yang diingat. Mereka pun mencoba memakainya. Para pengawal melihat penjaga yang malah dikurung. Di sisi lain Rire melihat gambar ayah dan ibunya. Ia merasa galau karena sama sekali tidak tahu apa itu penghijauan. Shira pun memberitahu Rire jika manusia bumi telah melarikan diri. Dia menyuruhnya untuk tetap di kamarnya. Sambil berlari ternyata efek dari alat itu sudah habis. Mereka pun bingung mencari persembunyian. Si kakek mengkecilkan bulu kepada Kibo juga menyuruhnya untuk diam di situ menunggu teman-temannya. Sementara si kakek pergi. Untunglah mereka menemukan kapal boot. Segera mereka naik dan dengan cepat pergi menuju kota tempat pertama kali mereka datang. Kepergian mereka pun dilihat oleh Rire juga dengan para penjaga yang kemudian mengejar mereka. Dari kejauhan mereka melihat Kibo. Mereka semua pun mendarat di hutan terlarang. Juga dengan bootsnya yang berubah menjadi tanaman. Yang membuat mereka mendarat dengan selamat. Lagi-lagi Kibo berlari dengan diikuti oleh yang lain. Ternyata alasan Kibo untuk melihat putri Rire yang coba dibangunkan. Kibo yang terlalu berisik pun membangunkannya. Di sini mereka menyadari kalau Rire adalah ratu yang berpidato. Mereka pun meminta bantuan untuk mereka pulang.
Dengan senyum-senyum manjanya, Rire pun menyuruh mereka menunggu hingga esok harinya dengan alasan dia lelah. Mereka terlihat sangat senang, padahal Rire sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Yang tanpa disadari hal itu tak lepas dari pengawasan sang kakek yang sepertinya dirasakan Kibo. Keesokannya mereka mulai melakukan perjalanan. Berbeda dengan Rire yang membawa bekal minuman, Nobita dan yang lain nampak sangat lapar dan haus. Sayangnya semua alat Doraemon sudah dibawa Dorami. Di sisi lain, Shira dan pasukannya melakukan pencarian Putri Rire. Selangkah demi selangkah, Kibo sudah sangat lelah. Juga tak kuat lagi berjalan, karena sejak kemarin tak minum air. Sayangnya hanya ada teko biasa di kantung Doraemon. Nobita pun berinisiatif meminta air kepada Rire. Namun dengan judesnya dia tidak mau memberikannya. Seketika muncullah kumbang tanah bernama Roku dan Yama. Kumbang tanah ini berniat ingin mencari air. Mendengar itu Nobita ingin ikut namun dicegah Giant yang menggantikannya mencari air. Yama mencium aroma air, membuat Giant makin bersemangat. Tapi yang mereka temukan sebuah lubang yang sangat dalam juga besar, di mana tempat itu terhubung sampai ke bagian berlawanan dari planet itu, yang di atasnya terus menyambung sampai ke langit. Akhirnya Giant melihat air di sebelahnya. Melihat Kibo semakin lemas, Roku pun berjalan ke arah pohon yang besar. Pohon itu penuh dengan buah. Sayangnya karena sangat tinggi, buah itu tidak bisa dijangkau. Lalu terdengar suara Giant dan Yama datang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka berhenti karena terdapat banyak buah yang telah matang berjatuhan di tanah. Roku dan Yama itu mulai memilih buah, namun Rire marah. Karena berarti merekalah yang sering mencuri isi hutan miliknya. Tapi hal itu dibantah, karena leluhur pernah berkata, sejak zaman dahulu kala bahwa hutan milik kita bersama. Mereka pun menghentikan perdebatannya, lalu mulailah memakan dengan senangnya. Mereka makan bersama kecuali dengan Rire. Roku pun memberikannya. Kejadian itu juga dilihat oleh sang kakek. Sampailah mereka di perkampungan. Kubang tanah itu memperkenalkan mereka semua kepada keluarganya. Ayahnya Yama pun bisa menebak jika Rire merupakan keluarga kerajaan. Giant pun bertemu dengan seseorang yang mirip dengannya bernama Moya. Disitulah banyak terdapat kumbang tanah yang selalu di dalam tanah merawat anaknya. Pada masa penetasan baru muncullah ke permukaan. Seketika muncullah kakek yang disambut gembira. Dia pun melihat anak-anak kumbang yang bercahaya di bawah sinar bulan terang. Melihat Rire yang sendirian membuat Shizuka mengajaknya bergabung dengan yang lain. Di sini dia tidak lagi judes. Lalu berkisahlah bahwa pada zaman dahulu di kota yang besar dengan banyak penduduk, muncul seseorang yang menganggap dirinya adalah hebat. Kemudian muncul juga orang seperti itu di kota-kota lain. Maka terjadilah perang perebutan kekuasaan. Hingga dunia perlahan-lahan mulai terbakar api yang berjatuhan. Dari langit hampir membakar habis semuanya. Lalu muncullah sebatang pohon raksasa dari tanah, melindungi orang-orang yang masih selamat. Dengan kekuatannya dunia pun kembali tentram. Tiba-tiba datanglah Shira bersama pasukannya. Mereka menjemput Rire yang diduga diculik manusia bumi. Kebaikan Nobita dan yang lain malah dikira untuk merusak tumbuhan. Juga mereka membawa Kibo yang merupakan alat penting dalam rencana penghancuran bumi. Karena kejadian ini akhirnya parlemen menyetujui rencana peluncuran bumi beserta manusia di dalamnya. Sedangkan sang kakek, ia memperingatkan jika hanya mengandalkan kekuatan tidak akan melindungi tumbuhan. Dia meminta untuk menghentikan rencana itu. Meski dengan menggunakan benda itu, tidak akan menyelesaikan masalah. Benda milik si kakek yang telah diambilnya. Mereka semua pun terkejut mendengarnya. Ternyata kakek tua ini adalah sebuah legenda. Ya, tapi tetap saja Shira tak peduli dan tetap pada pendiriannya. Rire coba untuk memahami, namun dia tidak mengerti harus bagaimana. Akhirnya mereka pun pergi. Kakek bersama Nobita dan yang lainnya menyusul untuk menyelamatkan Kibo. Mereka semua pun sampai di pintu menuju bumi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka pun keluar dari lubang. Mereka sangat terkejut melihat bumi telah diselimuti lumut hijau. Bahkan tak ada satupun manusia.
Dengan sedihnya, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sini Giant melihat sesuatu. Terlihat pesawat, burung terbang, tidak ada yang bergerak. Ternyata saat itu waktu dihentikan. Sira pun mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa manusia bumi memiliki kekuatan seperti itu. Mengira jika manusia akan melawan balik, dia pun bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, Doraemon mengira saat jam terjatuh. Kemungkinan itu adalah jam pemberhenti waktu. Meski mendapatkan serangan, bumi tidak akan terpengaruh, jadi kesempatan menyelamatkan bumi masih ada. Yang pertama kali dilakukan adalah menemukan jam pemberhenti waktu. Jika ditemukan musuh dan menekan tombol, maka selesailah semua. Sedangkan musuh telah beraksi. Dia memunculkan banyak makhluk hijau. Lalu Putri Rire datang melihat itu, Sira pun terkejut. Dia menjelaskan kalau ini cara terakhir agar para manusia menyerah. Dengan membangkitkan raksasa hijau. Terlihat dari kejauhan balon udara Doraemon. Sunio yang setengah SD pun selalu meniupnya. Di musuhnya, dia membuat raksasa bangkit kembali dengan menggunakan kibo dan jantung raksasa. Ritual pun dimulai, sayangnya tidak terjadi apa-apa. Karena itu, Sira mencoba membuka selubungnya. Dengan melemparkan selai daun tapi malah membangunkan Kibo. Dengan lemas, Kibo melihat Eko penyiram tanaman. Membuat Kibo marah sehingga keluarlah kekuatannya. Nobita yang masih percaya pada Kibo pun terus meneriakkan namanya tanpa henti. Meski Rire mengatakan jika Kibo sudah tidak lagi punya perasaan. Seketika pohon itu memasukkan keduanya ke dalamnya. Yang ternyata semua yang di dalam cairan hijau termasuk Doraemon malah membuat mereka nyaman. Lanjut terlihatlah Kibo yang terikat. Nobita yang melihat ember. Tanpa pikir panjang, Nobita pun mengambil air yang dapat melepaskan tempat terikatnya. Kibo pun berhasil terlepas. Bersamaan kedatangan teman-temannya yang sudah terbebas. Begitupun juga dengan Sira. Sementara di luar, kakek berubah wujud dan terlihatlah planet hijau mulai rusak. Kerusakan tersebut pun membuat Sira menyesal. Yang ternyata perbuatan mereka sendiri. Mencoba memperbaiki alam tapi malah menghancurkan. Itulah kebudayaan zaman dulu yang malah akhirnya perang. Yang ternyata sudah diperingatkan oleh si kakek. Setelah pohon raksasa itu runtuh, mereka segera naik balon udara. Kecuali Putri Rire disusul oleh Kibo. Jika kakek pun mengeluarkan kekuatan terakhirnya, yang mengatakan jika setiap makhluk hidup saling menjaga, maka akan membuat manusia menjadi makmur dan berkembang. Barulah bisa terbentuk alam semesta. Itu adalah cinta sejati yang tidak akan berubah. Rire pun kembali berpidato. Sekarang dia mengatakan dari lubuk hatinya agar planet hijau menjadi tempat tinggal yang nyaman. Mereka pun memberikan kesempatan kepada bumi untuk memulihkan dirinya. Ketika Kibo bisa berbicara dan mengatakan kalau dia suka dengan Ratu Rire. Putri pun memberi kesempatan ke Kibo untuk berpidato sebagai wakil bumi. Setelah itu mereka diantarkan kembali ke bumi. Namun Kibo memutuskan untuk tinggal di planet hijau. Untuk belajar lebih banyak lagi. Dengan kesedihan mereka pun saling mendukung. Kibo pun meninggalkan sepatunya, ya ceritanya kayak mirip Cinderella. Saat tiba di rumah, orang tua Nobita bertanya kemana Kibo, namun ibu dan ayahnya menyambutnya dengan hangat.